Pak Cep, yang saya hormati seluruh KLC dan Katimkar lingkup penyuluhan, yang saya cintai, teman-teman penyuluh, sahabat-sahabat penyuluh dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pagi hari ini kita semuanya dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka apel pagi ya. Tidak terasa Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan eh, memasuki tanggal 1 Januari, tinggal 14 hari lagi. Agak serak nih Pak Darwin ya. Iya, 14 hari lagi Bapak Ibu sekalian ya bisa akan bergabung dengan kita semuanya, dan saya melihat teman-teman di pusat telah memperjuangkan, telah memastikan Bapak Ibu sekalian administrasi dan segala sesuatu yang terkait dengan gaji ini kita sedang upayakan ya, supaya ini tidak ada permasalahan pada tanggal 1 Januari. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, tolong Bapak Ibu sekalian dari masing-masing daerah yang belum menyiapkan atau yang perlu ada perbaikan-perbaikan terkait dengan administrasi ini, tolong bisa diselesaikan lebih awal. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa waktu yang akan datang ini, mungkin sekitar di atas tanggal 20-an lah, nanti akan kita lakukan sosialisasi Bapak Ibu sekalian, ya, sosialisasi di beberapa daerah. Ini mudah-mudahan ada ada anggarannya masih tersisa ya. Jadi kita akan lakukan sosialisasi terkait dengan administratif, keuangan, dan kepegawaian khususnya ya, serta mengenai masalah SKP ya, SKP yang nanti akan dilaksanakan oleh tim dari pusat. Tim dari pusat ini berasal dari Badan OSDMA, dari mungkin dari Biro Keuangan, dan dari Pusluh ya. Nanti kita akan berkolaborasi semuanya untuk menyiapkan bahannya. Ini sudah siap nih bahannya. Ya, mudah-mudahan mengenai masalah SKP nanti Bapak Ibu sekalian akan diberikan, sudah banyak sebenarnya Bu Lina ya, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana masalahnya SKP ini, apa saja yang dinilai, bagaimana cara pelaporannya. Nanti akan disosialisasikan ya, akan disosialisasikan tanggal 20 ya Bapak Ibu sekalian di beberapa daerah, dan nanti kita akan mengundang semua korlu-korlu yang ada di sana sehingga dapat memberikan khususnya untuk Kelsey dan Katimker yang ada. Bapak Ibu sekalian, mengenai masalah CWS juga kita sedang siapkan penetapannya, dan saat ini hampir seluruhnya ini berada di BRMP. Ya, hampir seluruhnya ya. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu sekalian kita akan menjadi kuat. Base camp kita di lapangan adalah di BRMP, dan tapi teman-teman Bapak Ibu sekalian tetap melakukan koordinasi dengan teman-teman di dinas ya, dinas provinsi dan kabupaten. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman KLC dan Katimker tidak boleh lepas dari koordinasi dinas, karena bagaimanapun juga dinas adalah yang menguasai wilayah dan sudah paham betul ya mengenai kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak ya, kepada para Korluh ya, yang telah mendorong teman-teman kita para penyuluh untuk membuat konten-konten yang luar biasa. Saya pantau juga keren-keren semuanya, dan ini tolong dipertahankan. Tolong juga ditambah dengan konten-konten terkait dengan desiminasi-desiminasi inovasi ya. Inovasi-inovasi terkait dengan budidaya ya, yang mungkin sudah ditemukan di beberapa lokasi ya.
untuk itu bisa ditampilkan dan ini bisa disebarkan karena memang forum Zoom meeting setiap hari atau apel pagi yang kita laksanakan ini merupakan sebuah diseminasi juga terkait dengan inovasi-inovasi yang telah dikembangkan dan yang akan dikembangkan juga oleh teman-teman di lapangan. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, tolong Bapak Ibu sekalian jaga kekompakan. Kalau ada masalah-masalah, ya tolong kami juga dilaporkan ya. Kami juga dilaporkan mengenai masalah aset, mengenai masalah BPP, mengenai masalah-masalah ya. Saya masih melihat ada beberapa BPP yang saat ini memang sudah mulai mulai kondusif ya. Yang tadinya sudah apa namanya sudah mulai akan dialihkan, tetapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Mudah-mudahan tidak jadi dialihkan untuk di beberapa BPP yang ada. Tapi mungkin ada juga BPP yang mulai diukur-ukur ini. Ya, mudah-mudahan ini tidak jadi juga karena kita sudah menyampaikan surat edaran ya terkait dengan pengelolaan BPP karena memang di Inpres 3 tahun 2025 menyatakan bahwa BPP ini tidak boleh dialihfungsikan. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih semuanya. Jaga kekompakannya, tetap semangat, tetap operasional di lapangan ya. Tolong motornya digunakan ya. Tolong motornya digunakan, motornya dibersihkan, dirawat dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih Pak Kapus atas arahan dan motivasinya. Eh, Selanjutnya, monggo Mas Darwin sekilas saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati Ketua Kelompok Substansi, Ketua Tim Kerja, Ketua TU, Lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Apa kabarnya pagi hari ini? Berjumpa lagi dalam apel pagi hari ini seperti biasa. Semoga Bapak Ibu di lapangan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, izin Bapak Ibu, Pak Kapus, rekan-rekan sekalian menyampaikan progres terkait pelaporan presensi LTT melalui aplikasi e-Pusluh per tanggal 16 Desember jam 19.30. Ini secara persentase ini mengalami kenaikan 0,4% ya. Kemarin 96,5. Kami ucapkan terima kasih, apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah aware, sudah menjadi bagian rutinitas ya, bahwa pelaporan aplikasi e-Puslu ini merupakan rangkaian dari pelaporan Bapak Ibu setiap hari. Ini per hari ini ada kenaikan 0,5%. Ini kalau kami hitung izin sudah hampir 50%. Ini teman-teman sudah 100% seluruhnya melaporkan. Jadi dari 36%, ini bahasanya bukan lagi di bawah 80%. Kami mendorong Bapak Ibu yang masih di angka 80%, ini 90%. Nah, ini kami dorong Bapak Ibu mengikuti ini karena ini sudah sebagian besar rekan-rekan provinsi sudah melaporkan 100%. Ini kalau kami hitung dari total 36 sudah 16 provinsi yang melaporkan secara keseluruhan penyuluhnya. Terima kasih. Ini Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Lampung, Bangka Belitung, lalu DIY Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, lalu Kalimantan Barat, dan wilayah Sulawesi Tenggara juga nih. Terima kasih. Lalu wilayah Timur nih, luar biasa. Sumatera Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan ini selalu 100%. Terima kasih sekali lagi. Kenapa kami selalu mendorong? Memang data selain Bapak Ibu melakukan presensi, ini menjadi absensi Bapak Ibu. Ini terkait pelaporan LTT. Ini setiap minggu selalu
menjadi bahan rapat ya pimpinan khususnya Ibu Kepala Badan melaporkan terkait realisasi LTT melalui versi e-Puslu. Ini tentunya nanti diharapkan antara data yang dihimpun dari e-Puslu dan data yang dihimpun melalui koordinator data tidak terlalu jauh, perbedaannya disparitasnya tidak terlalu jauh, sehingga ini sebagai penguat. Di akhir bulan ini kemarin Pak Sekjen Kementerian Pertanian akan melakukan sinkronisasi data dengan data KSA BPS. Ini tentunya sebagai justifikasi penguat data e-Puslu ini sehingga klaim dari Kementerian Pertanian diterima oleh BPS. Ini sudah ada hasilnya di bulan November kemarin melalui data BPS kita versi BPS mengalami kenaikan dari segi produktivitas ya. Baik, ini terkait LTT. Yang kedua, kami menginformasikan Bapak Ibu, saat ini aplikasi simultan sedang kami tutup dari 1 Desember sampai 31 Desember dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan performa simultan. Kenapa ditutup? Bapak Ibu barangkali bertanya. Tidak seluruhnya ditutup, tapi beberapa menu yaitu tambah data, edit data, dan hapus data ini dinonaktifkan karena 3 tools ini sengaja kami tutup agar dalam proses migrasi data tidak terjadi perubahan, sehingga data yang sudah Bapak input selama ini melalui akun BPP, Kabupaten, Kota, Provinsi, semuanya terbawa dan kami masukkan ke dalam Simlu yang sedang kami kembangkan. Jadi kenapa kami tutup? Agar data Bapak Ibu yang selama ini sudah Bapak Ibu input tidak ada yang tertinggal, bisa masuk ke versi Simlu yang terbaru. Barangkali demikian dua informasi dari kami terkait LTT. Terima kasih. Kami dorong terus Bapak Ibu, ini mendekati akhir tahun. Mudah-mudahan tidak terjadi penurunan ya. Kalau kita lihat di tanggal ini banyak tanggal merah, kami harapkan Bapak Ibu tetap konsisten sampai di akhir bulan, tidak terjadi anomali atau penurunan terkait laporan LTT. Dan kedua, terkait simultan ditutup sampai 31 Desember 2025. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Darwin ya telah menyampaikan. Jadi teman-teman intinya adalah mohon tetap proaktif untuk melaporkan progres pengawalan pendampingan di LTT, dan nanti mulai 1 Januari ya Pak Darwin, nanti di e-Puslu Bapak Ibu akan sudah muncul fitur untuk CSR. Jadi nah nanti mungkin untuk yang horti dan ternak dan bun mungkin ya nanti dengan Bu Lina kita coba analisis dulu mana yang menjadi prioritas Pak Menteri, termasuk hilirisasi mungkin ya, nanti baru akan kita insight di e-Puslu. Jadi nanti Bapak Ibu yang PKPP-nya ada komoditas bun, horti maupun PKH tidak ada padi, ini nanti bisa melapor di e-Puslu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bu Lina ada tambahan? Cukup katanya. Oke, baik Bapak dan Ibu, sekali lagi. Ini nih, Mas Andre. Ada tambahan Mas Andre, tadi sudah diinfokan 10 pokoknya ya dengan apa Mas Andre, mohon koordinator provinsi bisa menyampaikan, bisa mendorong, bisa mengingatkan supaya yang 10 kabupaten tadi bisa selesai, kabupaten kota ya bisa selesai hari ini. Mohon Mas Andre ada tambahan? Iya, di sini aja ya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, nggak banyak hari ini infonya Bapak Ibu. Jadi memang nanti ada Pak Suanda, ada Pak Daliman terkait informasi. Kalau Basiga nih untuk Bapak Ibu semua memang sampai saat ini
belum ada info Bapak Ibu dari Biro Kepegawaian untuk yang batch 3. Jadi mohon bersabar. Terus mungkin terus kedua format cuti juga kami sedang memfikirkan dulu nih dengan Pak Swanda untuk format cutinya yang format cuti yang apa namanya yang benar seperti apa, dan kita kan harus mencatat Bapak Ibu jangan sampai ada kesalahan terkait cuti nih, nanti lagi kita fixkan terkait cuti. Terus kemudian kontrak P3K kapan dikirim balik, nanti Pak Swanda yang akan menginfokan juga, Pak Swanda ya, terkait kontrak P3K. eh Terus terkait bank nih Bapak Ibu, semalam BRI rapat sama saya. BRI itu baru sore kemarin baru rapat dengan semua cabang di Indonesia. Dia ada Zoom dengan internal BRI. Nanti hasil itu akan diinfokan ke saya dan ke teman-teman. Jadi untuk yang teman-teman rekeningnya dari BRI, harap harap sabar, tidak perlu datang ke Bank BRI ataupun eh, nanya-nanya lah, intinya nanti akan ada pengumuman untuk dari BRI untuk yang BRI. Jadi tidak perlu ke bank cabang. Yang BSI juga sama Bapak Ibu, yang BSI, ACNTB Kalsel. Jadi kalau ada email abaikan juga, kalau ada email dari BSI abaikan karena buku tabungan rekeningnya dibuatnya di Jakarta. Nah, nanti dari Jakarta untuk yang BSI akan disalurkan ke masing-masing. Jadi untuk yang BSI tinggal menunggu saja seperti itu. Nah, untuk Mandiri juga kasusnya yang lokasinya jauh dari cabang terdekat bisa tetap dibuatkan di cabang terdekat. Jadi istilahnya replacement apa ya, pembuatan kartu buku baru, karena ada kemungkinan kan yang Mandiri itu kasusnya rumahnya di sini, cabangnya jauh kan, bisa 2 jam 3 jam, tapi itu bisa dibantu di cabang terdekat dengan mekanisme penggantian kartu lah, penggantian buku tabungan, replacement buku tabungan katanya. Itu eh untuk yang SK link nanti hari ini sudah bisa, nanti akan saya bagikan hari ini untuk yang update update rekening, update rekening, update pangkat dan KGB akan saya bagikan hari ini. eh Terus kemudian eh yang BOP yang 10 kabupaten, jangan lupa Bapak Ibu hari ini ditunggu sampai siang ini, tolong kejar ke BPKD-nya. Jadi kasusnya ada dua kemungkinan nih Bapak Ibu kalau BOP-nya belum cair tahap 2. Yang pertama itu memang karena sudah lengkap, tapi memang mengantri di Omspam karena memang di akhir tahun ini semua kementerian juga sama lagi penyaluran BOP, BOP pendidikan, BOP kesehatan dan lain-lain. Jadi menunggu saja. Tapi khusus yang 10 kabupaten yang di-share tadi Pak Acep, itu harus ada treatment khusus, yaitu BPKD-nya harus melapor ke SIKD. Jadi tolong dikawal sampai dengan siang ini. Kalau lewat siang ini, ya wassalamualaikum, nggak akan terbayar BOP tahap 2-nya, seperti itu. eh Sementara itu Bapak Ibu ya, sambil nanti ada Pak Suwanda, Pak Daliman, saya sambil melihat-lihat Q&A akan saya jawab belakangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andre ya, Pak KTU telah menyampaikan informasi. Jadi Bapak Ibu mohon, saya lihat nih Pak Andre semalam sampai jam tengah malam ya sudah berjuang, dan mohon Bapak Ibu yang tadi 10 kabupaten bisa melengkapi ya Pak Andre ya. Ya. Dan hari ini clear Bapak Ibu, kalau enggak kita digantung di kantor Kemenq ini. Karena Kemenq sudah memberikan toleransi dan jaminannya kita, jadi mohon tadi saya sebut ya, Bu Dia, Bu Aryani, terus Pak Predi, Pak Hasan, terus dari dari Papua ya, nanti mohon bisa sama-sama mengawal agar bisa segera terpenuhi dokumen laporan di SIKD-nya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Apel pagi ini kami tutup karena jam 8.27. Selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan dan untuk mensejahterakan para petani. Salam untuk para petani di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Suwanda Mas. Pak Suwanda. Ada Pak Suwanda. Pak Suwanda ada tambahan, udah ditutup. Monggo Pak Suwanda. Mana Pak Suwanda? Mas Suhanda. Ada Liman. Pada Liman.
Ya Pak. Ada mau disampaikan? Gaji kayak tukin kayak apa gitu? Izin, hanya menyampaikan sedikit Pak. Izin Pak Aceh, Pak Kapus, Bu Rina, Bu Lina, dan Bapak Ibu, Kelsey di pusat penyuluhan, kemudian Bapak Ibu penyuluh pertanian. Kami informasikan bahwa gaji saat ini proses gaji ada proses validasi oleh SITP dan memang ada beberapa tahap yang kita dilakukan oleh SITP, yaitu mulai dari data pegawai, kemudian data perubahan, data SK, kemudian data keluarga, kemudian data rekening. Jadi memang tahapannya itu sangat lumayan banyak, jadi mohon Bapak Ibu tetap bersabar, kami tetap akan berproses. Mudah-mudahan di awal Januari kita sudah bisa dilakukan, gajinya sudah terbayarkan gitu. Jadi mohon nanti apabila ada beberapa yang ada kekurangan, misalkan ada SK dan lain-lain, mohon nanti segera di-upload melalui link yang akan disediakan oleh Mas Andre. Jadi nanti mohon Bapak Ibu segera, jadi apabila ada yang data-data yang kurang itu segera dilengkapi. Mungkin untuk sementara itu Pak Acep, terima kasih. Terima kasih Pak Daliman ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau seandainya tukin gaji terlambat ini Pak Daliman aja dicari. Jangan ke saya mah sudah ngurus penyuluhnya gitu ya. Pak Handa ada yang ngurus ini SK P3K. Baik, Monggo Pak Handa. terima kasih Pak Acep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kapus, yang saya hormati Kelsey, Katimker, lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya banggakan teman-teman penyuluh pertanian. Dari kami, dari kepegawaian ada beberapa, nggak banyak sih Pak Kapus, izin melaporkan progres untuk kedatangan PK Formasi tahun 2024 saat ini sudah kami terima itu ada sekitar 69 kabupaten. 69 kabupaten ini sedang proses verifikasi dengan tim kami, Pak. Mudah-mudahan untuk yang proses yang ini tidak besar harapan saya tidak ada kekeliruan lagi pemasangan materai ataupun lupa ditandatangan. Dan yang seterusnya untuk yang itu yang formasi 2024 ya. Untuk yang batch 2 saya sampaikan bahwa yang saat ini belum kami terima itu mungkin prosesnya pengiriman atau memang masih di surat posisi surat masuk karena belum kami dapat itu, yaitu Tapanuli Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, dan Padang Panjang gitu. Nah, di sini tadi juga ada Mas Andri sampaikan kapan PK itu bisa dikirim. Nah, kemarin saya sudah sudah konfirmasi dengan pimpinan bahwa untuk yang sudah jadi itu boleh kalau ada yang datang kami sampaikan. Nah, ini untuk penyerahan kontrak batch 1 itu yang teman-teman yang sudah datang ke kami itu sudah 21 terdiri dari kabupaten kota, provinsi juga sudah ada, ini yang sudah saya serahkan. Tetapi yang pertanyaan tadi kapan itu dikirimnya? Mungkin nanti saya pribadi dan ini mungkin akan berkoordinasi bagaimana cara pengirimannya. Dan yang terakhir saya mungkin ingin informasikan terkait dengan hasil verifikasi dari tim saya dan tim biro. Ini ada beberapa yang batch 1 dan batch 2 ini terkait dengan kesalahan letak materai, tidak ada tanda tangan dan tidak ada materai. Nah, ini sudah saya sampaikan ke Pak Andri, mohon ini bisa disampaikan karena kenapa ini batch 1 dan batch 2 ini sudah ditandatangani oleh Bu Karo, kemungkinan batch 2 sore ini akan dikirim balik ke SDM. Nah, ini Mas Andri
kalau saya harap ini bisa dikirim ulang dan secepatnya. Jadi nanti tidak tercecer. Gitu. Ini ada update lagi Mas Andre. Ini ada 20 orang yang memang harus dikirim ulang, yaitu letak kesalahannya, letak materainya itu ada posisi di yang bersangkutan semua. Terus yang bersangkutan belum tanda tangan, ada yang sudah dikirim. Terus tidak ada belum tanda tangan dan tidak ada bermaterai. Mungkin itu dari saya, dari kepegawaian Mas Andri, bisa mohon yang terakhir ini bisa diinfokan ke masing-masing apa namanya kabupaten atau provinsi sehingga yang bersangkutan bisa mengirim ulang. Mungkin demikian Pak Kapus, teman-teman yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Handa. Saya pikir cukup ya Bapak Ibu. Teman-teman, kalau terkait dengan SK terus ini di Pak Handa, meskipun nanti melalui PU ya di Pak Handa di koordinirnya, kalau para liman tadi yang nangani gaji. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya gajinya telat, tukinnya telat, yang salah bukan saya atau bukan Puslo ya, yang harus dicari ya Pak Deliman itu, ya Bapak Ibu. Jadi jangan nyalahkan Puslo. Barangan. Ampun. Ini kerjasama Pak buat apa kita semua. Biar kenal juga beliau yang menangani keuangan di Badan SDM ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat aktivitas dan semoga Allah SWT melindungi kita semua, meridhoi dan amal ibadah. Ya, apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah kita semua. Tetap semangat untuk mensejahterakan petani di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.